Dalam pertempuran antara satu unit penuh tentara Rusia dan satu robot Ukraina, Anda mungkin akan mengira tentara Rusia yang menang. Tentu saja, unit itu mungkin akan mengalami beberapa kerugian di sepanjang jalan, tapi satu robot melawan banyak tentara adalah jenis ketidakberuntungan yang biasanya dimanfaatkan Rusia. Jumlah besar selalu jadi keunggulan Rusia, tapi Ukraina telah berkali-kali menunjukkan Rusia tampaknya tak mampu memanfaatkan keunggulan itu selama perang. Kamu pasti sudah bisa menebak kemana arahnya. Unit Rusia tidak menang, robot Ukraina justru memusnahkan seluruh unit itu, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Itu akan mempermalukan Vladimir Putin dan menunjukkan kemajuan teknologi robot darat Ukraina. Pada 7 Januari, Media United 24 melaporkan tentang operasi luar biasa yang dilakukan oleh perusahaan serangan robotik NC-13 dari Korps Angkatan Darat ketiga Ukraina dengan sandi alfabet. Dalam operasi tersebut, perusahaan serangan mengirimkan satu robot yang dipenuhi ranjau anti-tank ke posisi Rusia. Hasilnya benar-benar dahsyat seperti yang bisa Anda bayangkan. Ketika ranjau-ranjau tersebut meledak dan memusnahkan sebagian besar tentara Rusia yang bersembunyi di sana. Setelah itu, Ukraina cukup mengirim infanteri untuk mengamankan posisi yang sudah bersih. Rusia tidak sadar drone itu membawa peledak. Kini Rusia menyadari ada masalah baru yang harus dihadapi di garis depan. Korps Angkatan Darat ketiga menggunakan Telegram untuk menjelaskan apa yang telah mereka lakukan, sekaligus membagikan video yang mendokumentasikan bagaimana operasi itu terjadi dan bagaimana pelaksanaannya. Rekaman operasi sukses oleh pejuang Korps Angkatan Darat ketiga ini menunjukkan kelompok musuh dihancurkan dan infanteri kami merebut wilayah yang dibebaskan, menurut Korps. Saat memperkenalkan videonya, Korps menambahkan, meski medan sulit dan serangan first person view musuh, operator GRC profesional menempuh 20 km dan mengirim 12 ranjau ke tempat perlindungan musuh. GRC adalah singkatan Ukraina untuk kompleks robotik darat, yaitu kendaraan darat tak berawak. Pesan di sini menyatakan Ukraina berhasil mengatasi salah satu hambatan utama penggunaan robot darat. Robot ini bukan hanya berhasil menempuh 20 km di medan berat, tapi juga sambil membawa belasan ranjau anti-tank berat. Kita tidak tahu apakah ini menunjukkan kecanggihan siluman robot itu atau justru ketidakmampuan Rusia mendeteksi robot darat besar yang mendekat. Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Hasil ledakannya menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina memiliki strategi baru yang bisa digunakan melawan pasukan Rusia yang bersembunyi daripada mengawasi apa yang terjadi di medan perang. Video yang juga dibagikan Pravda menampilkan pesan Korps Angkatan Darat ketiga menjadi tontonan meriah dengan lagu Thunderstruck dari AC/DC sebagai pengiring. Video dimulai dengan visual robot darat Ukraina yang mencapai target, lalu meledak. Dari sana, kita melihat apa yang diduga sebagai anggota perusahaan serangan robot NC-13 sedang menyiapkan ranjau anti-tank yang digunakan dalam serangan tersebut dan memindahkan robot mereka ke posisi. Kita juga mendapat gambaran tentang bagaimana perusahaan tersebut mengoperasikan robotnya. Video tersebut memperlihatkan cuplikan pengaturan basis komputer lengkap di lokasi tersembunyi yang digunakan operator drone untuk mengarahkan robot mereka ke posisi Rusia. Video tersebut juga menampilkan rekaman yang diambil dari sudut pandang robot darat itu sendiri, bersama dengan tampilan udara dari serangan yang direkam oleh apa yang diduga sebagai drone pengintai. Drone tersebut terlihat dikendalikan dengan alat yang mirip seperti controller video game pada umumnya, yang cukup menarik dengan caranya sendiri. Ukraina telah membuat bahkan robot-robotnya yang paling canggih secara teknologi menjadi sangat mudah untuk dikendalikan. Sebagian besar pemain Call of Duty langsung tahu harus berbuat apa saat memegang controller. Namun, mungkin hal yang paling menarik dari serangan ini adalah senjata yang dibawa oleh robot darat Ukraina. Ranjau anti-tank TM yang menurut United 24 media dimuat dalam robot itu tampaknya bukan senjata yang paling cocok digunakan. Petunjuknya sudah jelas dari namanya. Ranjau ini seharusnya dikubur di area yang diperkirakan akan dilewati tank Rusia, bukan dilempar langsung ke depan tentara Rusia yang bersembunyi dan merasa aman dari serangan Ukraina. Tapi disitulah letak kejeniusan Ukraina selalu mampu menemukan hal-hal yang tak terduga. Ukraina sekali lagi berhasil menemukan cara untuk mengadaptasi senjata yang sudah tersedia
menjadi senjata yang dapat menghancurkan tentara Rusia dengan cara yang sama sekali tidak mereka duga. Penggunaan ranjau anti-tank oleh Ukraina seharusnya tak mengejutkan. Pada 7 Januari, kontributor Forbes Vikram Mittal menulis tentang ranjau anti-tank TM62. Varian ini mungkin digunakan perusahaan serangan robotik NC-13 dan telah menjadi senjata serbaguna Ukraina. Ranjau ini pertama kali digunakan Uni Soviet pada awal 1960-an dan menjadi salah satu ranjau anti-tank paling banyak digunakan di dunia. Ini bisa jadi kabar baik untuk Ukraina karena menunjukkan Ukraina mungkin punya banyak ranjau seperti ini. Hijau dengan diameter 32 cm, 12,5 inci. TM62 diisi dengan 75 kg atau sekitar 165 pon bahan peledak tinggi. Dengan asumsi ini adalah ranjau yang dibawa oleh robot darat Ukraina, ada selusin di antaranya. Artinya, serangan NC-13 Robotic Strike Company memakai 90 kg atau hampir 200 pon bahan peledak. Ukraina kini membuat versi sendiri, TM62 bernama TM2025. Meski mirip dengan ranjau Soviet lama, versi barunya punya beberapa perubahan menarik. Salah satunya, beberapa bagian dicetak 3D, sehingga Ukraina bisa membuat dan menempatkan ranjau ini dengan cepat dan murah. Sekering baru inilah yang membuat ranjau ini jadi senjata sangat berbahaya. Selain sekering elektromekanis baru, TM2025 Ukraina juga memiliki sekering sekunder untuk peledakan jarak jauh. Mittal menunjukkan bahwa tidak perlu menjadi jenius untuk memahami bagaimana ranjau TM yang dimodifikasi ini bisa berguna ketika dibawa oleh robot darat ke posisi Rusia. Yang perlu dilakukan Ukraina hanyalah membawa robot itu ke tempat yang diinginkan lalu menekan sebuah tombol. Ledakan besar akan menyelesaikannya, seperti serangan Ukraina Januari. Mittal menyatakan Ukraina memakai TM62 atau TM2025 sebagai amunisi drone dan satchel charge peledak. Selain digunakan sebagai ranjau darat, amunisi ini juga dimanfaatkan sebagai senjata improvisasi udara atau satchel charge. Unit Ukraina dan Rusia mengurangi kebutuhan logistik sambil menjaga tempo operasional di kondisi sulit, tulis Mittal. Itu mengungkapkan bahwa Rusia juga mulai kreatif dengan ranjau anti-tank mereka, tetapi bukan Rusia yang menggunakan robot darat untuk mengirimkan ranjau tersebut. Itu semua dilakukan oleh Ukraina. Dan serangan terbaru ini menunjukkan betapa adaptifnya Ukraina serta betapa serbagunanya senjata yang tampaknya sederhana, seperti ranjau anti-tank, ketika berada di tangan yang tepat. Ukraina sudah lama kreatif memakai ranjau, jadi ini bukan hal baru. Pada bulan Mei 2025 lalu, kami merilis video yang mengungkap bagaimana Ukraina menemukan trik luar biasa dengan ranjau yang memungkinkannya menghancurkan pasukan Rusia yang menggunakan sepeda motor. Cari tahu lebih lanjut tentang trik tersebut di video kami. Kembali ke taktik baru Ukraina dalam mengirimkan ranjau darat menggunakan robot, Korps Angkatan Darat Ketiga menjelaskan secara rinci apa arti serangan ini untuk masa depan perjuangan Ukraina melawan Rusia. Mereka menyebut tindakan tentaranya sebagai realitas baru peperangan. Realitas baru ini memperlihatkan robot darat yang mungkin tak pernah terpikirkan tanpa invasi Putin, kini mampu menghancurkan seluruh unit Rusia dalam satu serangan. Ini realitas baru yang tak pernah diharapkan Rusia. Bagaimanapun, Ukraina telah menggunakan robot darat untuk tujuan yang sangat berbeda hingga baru-baru ini. Pada bulan November 2025 lalu, British Broadcasting Corporation menerbitkan sebuah artikel yang melaporkan penggunaan robot darat oleh Ukraina di wilayah Pakrovsk. Tidak seperti serangan robotik NC-13 pada Januari yang mematikan. Robot-robot darat ini menjadi penyelamat pasukan Ukraina yang bisa terjebak serangan Rusia di Donetsk. British Broadcasting Corporation mengatakan bahwa ketika pasukan Rusia berusaha memutus para pembela Pokrovsk, Ukraina dari jalur logistik yang mengirimkan makanan dan amunisi mereka, robot-robot darat justru menjadi penyelamat. Robot ini menghilangkan kebutuhan tentara mengangkut suplai, pekerjaan berbahaya yang bisa membuat mereka terbunuh jika terdeteksi drone Rusia. Sebagai alternatif,
Robot darat atau Unmanned Ground Vehicle menyediakan transportasi serupa tanpa membahayakan nyawa manusia. Robot ini cukup kecil untuk masuk jalur sepeda dan mirip tank mini tanpa kubah. British Broadcasting Corporation menulis tentang salah satu robot darat di Pokrovsk. Unmanned Ground Vehicle sulit untuk dideteksi. Mereka lebih sulit untuk di-jamming dibandingkan drone udara, dan yang paling penting, tentara dapat mengoperasikannya dari jarak jauh di lokasi yang lebih aman. Pada saat artikel British Broadcasting Corporation diterbitkan, 90% dari semua pasokan untuk pasukan garis depan Pokrovsk, Ukraina dikirimkan oleh robot darat. Logistik seperti itu memang jelas digunakan untuk drone darat. Namun, Ukraina dan Rusia tidak butuh waktu lama untuk mengadaptasi Unmanned Ground Vehicle yang dulunya sederhana untuk berbagai misi di medan perang. Dalam artikel Forbes 28 Desember, Mittal mencatat kemajuan teknologi dan operasional robotika darat masih tertinggal dari drone, udara, dan laut. Penggunaan robot darat terus meningkat. Ukraina dan Rusia makin merasakannya saat perang mendekati 2026. Mittal mencatat robot-robot ini digunakan untuk logistik dan evakuasi korban dari garis depan. Dia juga menunjukkan bahwa Ukraina dan Rusia sama-sama telah mengembangkan robot darat berukuran kecil dengan jenis roda rantai, beroda, bahkan berkaki 4. Robot-robot ini memiliki keunggulan yang sama, yaitu sulit dideteksi, seperti yang disampaikan oleh British Broadcasting Corporation, dan itu berarti mereka mungkin sangat berguna untuk pengumpulan intelijen. Serangan robotik NC-13 terhadap unit Rusia diketahui dari video yang dibagikan Korps Angkatan Darat Ketiga, bahwa setidaknya beberapa robot darat memiliki kemampuan untuk merekam cuplikan medan perang di sekitar mereka. Bayangkan kemampuan itu dipasang pada robot yang bisa bersembunyi di antara dedaunan dan puing-puing lainnya, di mana ia terus-menerus merekam tentara Rusia yang tidak menyadari kehadirannya. Anda pasti paham mengapa Unmanned Ground Vehicle ini sangat berguna sebagai alat mata-mata. Mittal mengatakan, belum jelas seberapa banyak Ukraina memakai Unmanned Ground Vehicle untuk tujuan ini, dan wajar jika tidak mengumumkan penggunaan robot mata-mata secara terbuka. Beberapa Unmanned Ground Vehicle kini diubah jadi platform senjata, kemungkinan evolusi terpenting teknologi ini. Mittal menyoroti contoh droid TW-127 Unmanned Ground Vehicle yang mampu mempertahankan posisi Ukraina dari serangan Rusia selama 45 hari. Sistem ini digunakan Brigad Serbu Ketiga Ukraina sebagai platform senjata bergerak untuk menutup celah di garis pertahanan di Oblast Kharkiv, menurut Mittal. Dia menambahkan robot darat ini kini dimodifikasi untuk membawa peluncur granat 40 mm. Ranjau ini agak berbeda dari milik serang robotik NC-13, tapi daya ledaknya hampir sama. Ukraina juga sedang berupaya mengintegrasikan platform berbasis daratnya dengan drone udara mereka. Dan dia mencatat bahwa Rusia sedang mencoba menggunakan Unmanned Ground Vehicle mereka untuk menanam ranjau. Poin di sini adalah penggunaan robot darat untuk logistik baru menyentuh permukaan potensinya. Ukraina kini berupaya memaksimalkan potensi Unmanned Ground Vehicle sebagai kekuatan serang, dan keberhasilan menghancurkan unit Rusia dengan robot ini menunjukkan kemajuan Ukraina. Ukraina sadar betapa berharganya robot darat ini dan memaksimalkan penggunaannya. Sebuah artikel 7 Januari di The New Voice of Ukraine melaporkan hampir 15.000 Unmanned Ground Vehicle dikirim ke militer Ukraina pada 2025 dengan rencana menaikkan jumlahnya jadi lebih dari 20.000 pada 2026. Ukraina juga memakai Brave One Defense Tech Innovation Platform, pasar teknologi militer yang menghubungkan tentara dengan produsen peralatan, guna mendorong pengembangan robot darat. The New Voice of Ukraine menyebut 270 perusahaan Ukraina sedang mengembangkan Unmanned Ground Vehicle lewat platform ini, dan bahwa 70 dari sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ini sudah dikodifikasi, artinya sudah distandarisasi dan siap digunakan oleh militer Ukraina. Pada Oktober 2025 robot darat sudah mengirim hampir
300 ton kargo ke Ukraina. Statistik ini mendukung klaim British Broadcasting Corporation bahwa 90% pasokan ke garis depan Pokrovsk diangkut oleh unmanned ground vehicle. Ukraina tampaknya berada di jalur tepat untuk mencapai atau melampaui target 30.000 robot darat seperti dilaporkan National Interest pada 15 November. Media tersebut mengulangi niat Ukraina untuk mengerahkan hingga 15.000 robot darat pada akhir tahun 2025, seraya menambahkan bahwa robot-robot ini bisa berharga serendah 10.000 meskipun 50.000 atau lebih. Bahkan harga yang lebih tinggi itu tetap merupakan jumlah yang sangat kecil untuk dibayar Ukraina jika itu berarti mereka bisa mendapatkannya. Teknologi yang dapat menyelamatkan tentara dan semakin mampu menyebabkan kerugian besar di pihak pasukan Rusia. Teknologi ini masih perlu banyak berkembang. Seperti disebutkan, robot darat tertinggal dari kendaraan tak berawak udara dan laut Ukraina terlihat jelas perbedaannya. Ini akibat komentar berdasarkan data dari Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Siersky. Business Insider melaporkan Siersky menyebut robot darat hanya bertanggung jawab atas 0,66% seluruh misi drone Ukraina pada November 2025. Kendaraan udara tak berawak masih menjadi mayoritas penggunaan drone Ukraina, dengan Siersky mencatat bahwa jenis drone ini bertanggung jawab atas sekitar 60% dari seluruh serangan yang dilakukan Ukraina terhadap target musuh. Apakah robot darat tidak seberguna kelihatannya? Penggunaan rendah menunjukkan Ukraina butuh waktu mengatasi masalah medan untuk robot darat. Kini, masalah ini mulai teratasi dan fleksibilitas unmanned ground vehicle mulai tampak jelas. Ukraina mungkin akan menambah misi dengan robot-robot ini. 066 bukan angka teknologi tidak berguna, tapi menunjukkan besarnya peluang pengembangan sektor unmanned ground vehicle Ukraina yang sedang tumbuh. Dan itu seharusnya membuat Rusia khawatir. Setelah salah satu unit mereka dihancurkan hanya oleh satu robot ini yang membawa belasan ranjau melebihi fungsinya. Alasan lain, Ukraina antusias dengan unmanned ground vehicle terbaru adalah karena ketersediaan personel mulai bermasalah. Dan unmanned ground vehicle bisa menjadi solusinya. Tantangan personel Ukraina adalah Rusia bisa mengerahkan lebih banyak tentara dibanding Ukraina. Rusia adalah negara yang lebih besar di antara keduanya dan militernya mencerminkan fakta tersebut. Pada September lalu, RBC Ukraina melaporkan komentar Siersky yang menyiratkan hal itu. Rusia unggul jumlah personel 3 banding 1 di banyak wilayah sengketa, bahkan bisa naik jadi 6 banding 1 di beberapa area. Robot darat belum diproduksi cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, robot-robot ini memberikan Ukraina pilihan untuk mengirimkan robot melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan tentara yang seharusnya menjadi korban dalam pertempuran melawan Rusia. Aspek lain dari masalah tenaga kerja Ukraina terletak pada semakin sulitnya negara tersebut merekrut tentara baru setelah hampir 4 tahun perang yang brutal dan melelahkan. Mantan komandan tim penembak jitu Ukraina, Konstantin Prinsky, menyatakan bahwa hanya sedikit rekrutan Ukraina yang benar-benar sampai ke garis depan. Media Military Affairs melaporkan komentar Brzezinski pada November, di mana mantan komandan penembak jitu itu mengklaim dari 30.000 yang direkrut hingga akhir 2025. Lebih dari 20.000 tentara Ukraina keluar sendiri, tersisa sekitar 9.000 yang masih bertempur. Akibatnya, brigade tampak penuh di atas kertas, tapi sebagian besar personelnya sebenarnya tidak hadir, menurut laporan media itu, sebelum menambahkan penutup yang mengerikan. Brzezinski memperkirakan dari 30.000 pasukan tambahan, hanya 2.000-3.000 yang sampai ke garis kontak. Jika pernyataan ini benar, hanya 1/10 dari jumlah yang diklaim Ukraina direkrut benar-benar bertempur di wilayah yang dibutuhkan. Masalah-masalah seperti ini semakin diperparah oleh banyaknya anak muda Ukraina yang meninggalkan negara itu ke tempat lain di Eropa. Menurut wali kota Kiev dan mantan juara tinju kelas berat, Vitali Klitschko, Ukraina memiliki masalah besar dengan tentaranya, seperti dilaporkan Politico. Wali kota Kiev menyarankan batas usia mobilisasi Ukraina mungkin diubah
Dulu usia 18 tahun sudah bisa bertugas militer, tapi mereka masih anak-anak. Sekarang mobilisasi mulai usia 25 tahun, Anda dapat menurunkannya menjadi 22 atau 23 terkait masalah mobilisasi. Politico menyebut negara Uni Eropa memberi 79.000 keputusan perlindungan, sementara baru untuk warga Ukraina pada September 2025. Itu adalah jumlah tertinggi dalam 2 tahun, menandakan banyak warga Ukraina lebih memilih melarikan diri daripada bertugas di militer. 35.000 unmanned ground vehicle yang diperkirakan Ukraina miliki pada akhir 2026 tidak akan sepenuhnya mengatasi kekurangan tenaga kerja, tapi tetap membantu. Tak banyak tentara yang mau membawa 12 ranjau anti-tank di punggung saat menyerbu posisi Rusia. Itu memang tugas robot, jika ada. Ukraina membuktikan pada Januari kini cukup 1 robot darat untuk hasil serupa. Itu biasanya membutuhkan 1 unit penuh tentara. Bahkan ketika robot darat Ukraina mulai menjadi sorotan, kita tidak bisa mengabaikan dampak besar yang terus diberikan oleh drone udara negara itu. Pasukan sistem tak berawak. Ukraina mengklaim bahwa drone-drone ini menyebabkan kerugian sekitar 20 miliar. Kerusakan pada Rusia dalam 7 bulan hingga Januari 2026 dan Ukraina memulai tahun baru dengan situasi serupa. Serangan jarak jauh cukup banyak, menargetkan aset-aset utama Rusia. Seperti yang akan Anda ketahui jika menonton video kami tentang serangan terbaru Ukraina terhadap pabrik pertahanan energi milik Rusia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan terbaru serangan Ukraina terhadap Rusia. Dan terima kasih telah menonton.